5 pelatih Eropa yang layak direkrut PSSI. Siapa saja? Mari kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, 5 pelatih Eropa yang layak direkrut PSSI jika Sinteyong dipecat. Ya, nomor 1 bikin Manchester United bingung. Ya, ini dikutip dari bola.okezone.com ya. Nah, sebanyak 5 pelatih Eropa yang layak direkrut PSSI jika Sinteyong dipecat. Siapa saja? Nah, kita bahas sekarang. Nasib pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, tak bisa dikatakan aman jika skuad Garuda kalah dari Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti malam ya. Besok malam jam 7 malam. Ya, lanjut. Terlebih Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran ya, kepada seluruh pihak di tim nasional kelar melawan Arab Saudi. Nah, saya melakukan rapat ke mereka ini akan menjadi evaluasi besar-besaran setelah melawan Arab Saudi. Bahkan saya sampaikan di locker room bahwa kita ini percaya nggak dengan proyek besar ini. Kalau pemain, pelatih tidak percaya, saya siap mundur. Ya, kalau nggak percaya selesai. Kan proyek ini yang kita bangun tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah, kata Erick Thohir. Ya, jika PSI memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan Sinteyong, beberapa pelatih di bawah ini yang bisa masuk bidikan. Siapa saja ya? Pelatih-pelatih ini berasal dari Eropa yang tentunya paham dengan kultur sepak bola benua biru, yang mana mayoritas personil timnas Indonesia berasal dari sana. Siapa saja? Ya, ini ya ada 5. Yang kelima dulu. Thomas Doll, ini sekarang tanpa klub ya, yang dulunya di Persija ya. Thomas Doll berhasil membuat Persija Jakarta tampil atraktif di Liga 1 2022-2023 dan 2023-2024. Pencapaian terbaik Thomas Doll bersama Persija Jakarta adalah mengantarkan skuad Macan Kebayoran finish runner up pada 2022-2023. Selain memiliki taktik yang mumpuni, Thomas Doll fasih bahasa Inggris. Ia pun tidak perlu repot-repot menggunakan jasa translator karena semua pemain timnas Indonesia paham dan bisa berbahasa Inggris. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, yang keempat, ya siapa dia? Frank de Boer. Ya, sekarang tanpa klub ya. Frank de Boer sempat 3 bulan Agustus sampai November 2016 ya menjadi anak buah Erick Thohir di Inter Milan. Meski gagal di Inter Milan, Frank de Boer yang dikenal sebagai pelatih bergaya attacking ini pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Rataan gol skuad asuhan Frank de Boer juga masuk kategori mengerikan. Ketika membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 2012-2013, Frank de Boer membuat Die Amsterdammers mengemas 83 gol dari 34 pertandingan alias rata-rata 2,44 gol per pertandingan. Wah, produktif ya, karena memang gaya bermainnya adalah menyerang, sehingga sangat produktif sampai mencetak 83 gol ya dari 34 pertandingan. Masa mencetak gol yang ada di skuad timnas Indonesia berpotensi dipecahkan Frank de Boer, terlebih seiring kehadiran Ole Romeni, gitu katanya ya. Nah, yang ketiga, siapa dia? Bojan Hodak dari Persib Bandung. Nah, Bojan Hodak ya. PSSI harus melakukan negosiasi dengan Persib Bandung jika ingin mendapatkan Bojan Hodak yang terikat kontrak hingga 2026. Namun demi kepentingan tim nasional, manajemen Maung Bandung bisa saja melepas Bojan Hodak ke timnas Indonesia. Bojan Hodak bukanlah
pelatih kacangan. Ia langsung membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 di musim pertamanya. Pelatih yang dikenal adaptif ini pernah memenangkan trofi Liga Super Malaysia bersama Kelantan dan Johor Darul Tazim hingga Piala AFF U19 di tahun 2018 ya, bareng timnas Malaysia U19. Ya, kita lanjutkan ya. Jangan lupa subscribe dan like. Nah, yang kedua Erik ten Hag ya, tanpa klub ya, yang asalnya dari Manchester United nih. Erik ten Hag ya saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat MU ya, selama 2 tahun 2022-2024. Membesut Manchester United ya, Erik ten Hag memenangkan 2 trofi Piala FA dan Piala Inggris. Seperti Frank de Boer, Erik ten Hag juga dikenal sebagai pelatih yang doyan melakukan serangan. Hal itu dibuktikan sewaktu sukses bersama Ajax Amsterdam, 3 gelar Eredivisie, 2 trofi Piala Belanda, dan lolos semifinal Liga Champions 2018-2019. Nah, yang ke satu siapa nih? Ya. Nah, yang ke satu Ruud van Nistelrooy ya, tanpa klub sekarang. Ya, Ruud van Nistelrooy ya. Susah ya. Berstatus tanpa klub setelah sukses besar menjadi pelatih caretaker MU ya. Dari 4 laga, Ruud van Nistelrooy mengantarkan MU meraih 3 menang dan 1 imbang. Bagus ya statistiknya nih. Padahal cuma 4 kali bermain ya. Sebelum menangani MU, Ruud van Nistelrooy sempat menangani PSV Eindhoven U21 2021-2022 dan PSV Eindhoven 2022-2023. Karena itu menarik menanti siapa yang akhirnya dipilih PSSI jika memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Sintayong. Nah, jadi dari kelima pelatih ini ya, jika Sintayong memang dipecat ya, karena Sintayong juga ini harus adaptasi waktu datang ke Indonesia, mempelajari budaya Indonesia. Nah, setelah merekrut pemain diaspora, ya, meskipun keturunan Indonesia, tetapi gaya mereka sudah budaya dari Belanda. Jadi harus adaptasi lagi nih Sintayong ya, dari budaya Indonesia ke budaya Belanda gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah kalau pelatihnya memang dari Belanda, karena banyak merekrut pemain-pemain dari Belanda, keturunan Indonesia gitu ya. Nah, mereka orang Belanda itu mengerti karakteristik gaya bermain pemain Belanda itu seperti apa, untuk menggabungkan chemistry-nya seperti apa. Kemudian cara bermain menyerangnya bagaimana, nah, itu sudah mengerti ya. Jadi ya kita tunggu saja, ini kan hanya redaksional saja ya, mencari kemungkinan ya. Bola oke.com juga ini kan membuat suatu analisa ya, yang kalau memang iya ya mungkin saja ini bisa jadi rekomendasi buat PSSI. Ya mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.